3, 2, 1, go! Halo guys, kembali lagi bersama gua, Mimin, yaitu admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, akhirnya gua bisa upload lagi setelah sekian lama gak upload coy, karena banyak urusan pribadi yang sangat penting ya, dan tidak bisa ditinggal. Jadi gua pertama-tama gua ucapkan minta maaf dulu kepada kalian karena gua jarang upload coy. Dan untuk video kali ini gua bakalan ngerekomendasikan kepada kalian manhwa coy. Ya, manhwa. Manhwa. Kalau kalian belum tahu apa itu manhwa adalah jenis komik dari Korea coy. Kalau manga itu kan komik dari Jepang. Nah kalau manhwa itu dari Korea coy. Dan ceritanya pun tidak kalah menarik dengan komik-komik dari Jepang maupun dari Cina ya. Karena manhwa itu salah satu jenis komik yang gua suka coy. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke listnya. Let's go. Oke guys, sebelum kita melanjutkan ke listnya, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel ini dan like video ini coy, agar gua semakin semangat bikin video-video seperti ini lagi coy. Tinggal kalian klik tombol subscribe di bawah ya. Kalian sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak coy. Oke, langsung saja ke listnya. Let's go. Oke guys, di urutan kelima ada Omniscient Reader's Views Point. Dalam komik ini menceritakan tokoh utama yaitu Kim Dok-ja coy, yang pegawai kantoran biasa yang sehari-harinya cuma baca manga coy, baca komik lah istilahnya, bukan manga ya, komik, baca komik coy. Namun hanya dia yang membaca komik itu coy, karena komik itu terdiri dari 1000 chapter lebih ya. Dan suatu hari dia pun menyelesaikan membaca komik tersebut coy, dan kejadian misterius pun muncul, di mana kejadian yang terjadi di dalam komik itu menjadi kenyataan coy. Dan hanya dia yang bisa tahu endingnya coy. Maksudku mengarahkan ke ending yang lebih baik coy. Maka dari itu coy, manhwa kali ini tuh sangat seru coy. Apalagi dia di sini tuh di ceritanya itu bukan tokoh utama. Maksudnya gimana ya? Dia itu tokoh utama, tapi di dalam komiknya itu dia bukan tokoh utama. Jadi sangat recommended coy. Jadi kalian lanjutkan aja nonton ya, karena ini seru coy. Dan manhwa juga berwarna ya, jadi itu yang membuatnya lebih seru. Di nomor 4 ada Mercenary Enrollment. Manhwa kali ini tuh menceritakan tentang anak SMA biasa yang bernama Yu Ijin coy. Nah, tapi masa lalu Yu Ijin ini tuh merupakan masa lalu yang agak kelam. Kenapa? Karena saat di usianya masih muda, saat anak-anak makan, bahkan di usianya yang masih anak-anak, dia menjadi tentara bayaran coy. Karena dia habis kecelakaan jatuh dari pesawat dan dia kehilangan sebagian ingatannya coy. Jadi dia pun bergabung ke tentara bayaran dan dilatih sehingga menjadi profesional coy. Bahkan dia melakukan penyelamatan tentara profesional sendiri coy. Keren kan? Nah, tapi di manhwa kali ini tuh tidak menceritakan Yu Ijin sebagai tentara, tapi sebagai anak SMA biasa. Kehidupannya pun awal-awal sudah mulai bukan dibully ya kak, diremehkan gitu coy sama preman-preman di sana. Dan suatu ketika dia pun tahu bahwa adiknya itu dibully coy selama 2 tahun. Kemudian pada suatu saat adiknya dibully, dia pun menghajar pembuli-pembuli itu coy. Maka jangan lakukan pembulian karena kasihan sama korbannya. Nah, di sini juga itu dia dilirik sama agensi-agensi besar di sana yang mau dijadikan bodyguard coy. Jadi untuk kelanjutan aja gua masih penasaran coy, gimana kelanjutan dari Yu Ijin ini coy, karena sifatnya yang dingin dan juga kebadasan dia, tapi kalau sama keluarganya dia itu seakan 180 derajat coy, yaitu menjadi sifat yang hangat, peduli dan penuh kasih sayang coy. Mantap lah pokoknya ini. Dan yang ketiga yaitu ada 4K Magician atau 4K Mage coy. Di dalam manhwa kali ini tuh menceritakan tentang Frey, yaitu anak bangsawan, tapi dia itu tidak punya kekuatan apa-apa coy, sangat lemah, dan dia pun sering dibully dan dihajar habis-habisan di sekolahnya ya. Hingga suatu saat dia pun dibuang oleh keluarganya sendiri coy. Bayangkan, udah lemah, dibully, dibuang sama keluarganya, bagaimana gak depresi dia. Hingga suatu saat dia pun mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum obat-obatan coy. Namun
kelakuannya itu, maksudnya kegiatan tadi itu gagal coy. Namun dia malah dirasuki oleh magician terkuat dalam 4000 tahun terakhir, yaitu Lucas Straumen coy. Great Mage peringkat 9 satu-satunya di dunia. Bayangkan, dari yang lemah kemudian dirasuki sama yang kuat coy. Bayangkan coy. Hingga setelah dirasuki oleh Lucas Straumen, dia pun menjadi sangat badass coy. Dia pun menghajar pembuli, bukan menghajar ya, kayak bukan balas dendam sih. Kayak ada turnamen gitu di sekolahnya, dan kebetulan musuhnya itu pembulinya, dan dihajar cuy pembulinya itu sampai dibikin patah itu kakinya. Muluntir gitu kaki yang depan ada belakang coy. Tapi keren kok ini. Di sini rata-rata overpower ya yang gua saranin. Tapi 4K Mage ini termasuk yang keren coy, dan juga banyak waifunya coy di sini. Kalau kalian pencari waifu, temukan saja di sini. Oke, next. Oke guys, yang nomor 2 yaitu The Beginning After the End guys. Kalau kalian belum tahu apa itu The Beginning After the End, anime dah. Manhwa ini bergenre isekai guys. Jadi pasti ada kematiannya. Nah, di dunia isekainya ini tuh menceritakan Arthur Lewin guys, yaitu seorang pemuda biasa tapi mempunyai kekuatan yang sangat super power coy. Ya biasalah isekai. Kalau masuk ya rata-rata overpower. Tapi di dunia sebelumnya ini tuh Arthur Lewin itu seorang raja guys, dan dibunuh oleh kerabatnya sendiri, diracun dan mati dan masuk ke dunia isekai ini guys. Nah, di dunia ini Arthur Lewin itu menjadi sangat badass, sangat betapa badasnya dia. Dan untuk kelanjutannya kalian baca sendiri aja coy, karena seru coy. Kalau gue ceritakan nanti spoiler, gak enak kan. Nah, di sini tuh banyak waifunya coy. Oke guys, akhirnya kita memasuki ke list yang pertama, top 1 yang paling gua rekomendasikan dari rekomendasi lainnya, yang digadang-gadang jika ini dibuatkan anime atau diadaptasi menjadi anime akan bisa menggemparkan coy. Karena ceritanya yang sangat seru ya, yaitu Solo Leveling atau I Alone Level Up. Kalau kalian belum tahu apa itu Solo Leveling adalah manhwa bergenre fantasi coy. Kalau fantasi jelas lebih seru coy, kayak dungeon gitu ya. Dan manhwa ini tuh menceritakan tentang Sung Jinwoo yang dulunya seorang hunter kelas E. Bahkan di hunter kelas E dia pun yang paling lemah, sehingga dijuluki hunter rank E terlemah di dunia coy. Hingga pada suatu saat dia dan kelompok partinya itu terjebak dalam double dungeon coy. Dan di sana meskipun paling lemah, dia itu yang paling bersemangat gitu coy. Bukan bersemangat ya, yang paling pemberani lah. Gak kenal putus asa, gak kenal rasa takut, bahkan dia bisa menganalisis situasi coy. Tapi akhirnya dia pun mati di sana ya, karena ditinggal oleh teman-temannya, dan dia pun mengorbankan diri di sana. Tapi saat dikira dia mati, dia malah mendapatkan kebangkitan kembali coy. Dan kebangkitan kembali itu membuatnya menjadi lebih kuat. Enggak, bahkan sangat kuat. Tapi bukan langsung instan kuat gitu ya, tapi dia itu harus farming dulu, kayak naikkan level, terus menyelesaikan dungeon tersembunyi. Jadi gak instan kuatnya itu enggak guys. Dia kan level, solo leveling. Dari per level gitu guys, tambah kuatnya. Dan dia pun sampai chapter berapa ini, baru sampai udah chapter 147 coy. Dan di chapter 147 ini ada kejadian sangat menarik coy. Kalau kalian ingin gua membahas chapter 147, kalian komen di bawah. Nah, lanjut guys. Di sini dia itu mulai merambat guys, bukan merambat. Dan di sini dia itu mulai naik pangkatnya ya. Dari rank I langsung loncat ke rank S, bayangkan coy. Sangat kuat ya. Bahkan enggak. Oke. Cukup sampai sini aja. Nanti gua kalau terusin, gua nanti spoiler guys, karena enggak enak ya kalau spoiler itu. Dan gua paling rekomendasikan dah Solo Leveling. Oke guys, itu dia 5 manhwa terbaik yang pernah gua rekomendasikan. Kalau kalian punya rekomendasi lainnya, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Dan juga kalau kalian ingin gua membahas manhwa tersebut per chapter, kalian juga tulis di kolom komentar ya, biar gua tahu apa kalian menginginkannya atau enggak coy. Apalagi terutama untuk Solo Leveling ya, gua juga sangat suka Solo Leveling coy. Gua gak sabar nunggu adaptasi anime. Katanya sih mau diadaptasi jadi anime, gak sabar gua ya. Oke guys, segini dulu video dari gua. Jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan juga tetap jaga kesehatan, jaga diri. Oke guys, see you the next video. Bye bye bro.
でもそう